Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah Rahayu. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil penelitian yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Mobile Learning Berbasis Web untuk Meningkatkan High Order Thinking Skill pada Materi Suhu, Kalor, dan Perpindahan Kalor SMA. Pemaparan yang pertama yaitu latar belakang penelitian. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kemampuan yang harus dimiliki siswa dalam menghadapi tantangan global. Salah satu kemampuan yang harus dimiliki adalah kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kemampuan berpikir digunakan siswa untuk menyikapi informasi dan mencari kebenaran dari informasi tersebut melalui berbagai sumber. Pentingnya kemampuan berpikir dijelaskan dalam Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah yang menjelaskan bahwa pembelajaran harus didesain untuk mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Tetapi, pada kenyataannya, kemampuan berpikir tingkat tinggi di Indonesia masih tergolong rendah. Hal ini dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh PISA pada tahun 2018 yang menunjukkan bahwa Indonesia berada pada level 1 atau level terendah khususnya dalam kategori sains. Berdasarkan ujian nasional pada tahun 2019, suhu, kalor, dan perpindahan kalor merupakan konsep yang membutuhkan kemampuan penalaran atau kemampuan HOTS. Tetapi, data menunjukkan hanya 28% siswa yang dapat menjawab soal tersebut. Data ini memperlihatkan bahwa pada konsep tersebut, kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa masih tergolong rendah. Kemampuan berpikir tingkat tinggi yang rendah ini disebabkan oleh beberapa faktor. Rahmadiani dalam penelitiannya menyebutkan bahwa rendahnya HOTS disebabkan karena proses pembelajaran yang masih bersifat satu arah dan lebih cenderung menghafal daripada memahami konsep. Selain itu, menurut penelitian Nugroho Adi dan Yohanes, faktor penyebab rendahnya kemampuan berpikir tingkat tinggi adalah kurangnya kemampuan pemecahan masalah. Soal yang ada belum dapat mengukur HOTS siswa dan menyajikan informasi yang sudah lengkap, sehingga siswa tidak perlu melakukan perkiraan dan pengamatan seperti tuntutan untuk mengukur high order thinking skill. Berdasarkan hasil angket pada saat penelitian pendahuluan, rendahnya HOTS disebabkan pula karena pembelajaran yang tidak bermakna, yaitu tidak menghubungkan konsep yang dipelajari dengan aplikasi dalam kehidupan. Kemampuan berpikir tingkat tinggi yang rendah perlu dicari solusinya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah penggunaan media pembelajaran mobile learning. Dalam penelitian Beatrix serta Nana Mardiana dan Heru, mobile learning terbukti dapat meningkatkan high order thinking skill. Media pembelajaran mobile learning didesain dengan karakteristik yaitu menghubungkan konsep dengan aplikasi kehidupan sehari-hari, menggunakan pendekatan saintifik agar siswa terlibat aktif dalam pembelajaran, dan penyediaan soal-soal yang melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi. Penelitian mengenai pengembangan mobile learning sudah dilakukan sebelumnya, salah satunya oleh Apan Fauzi. Namun, dalam pengembangannya masih memiliki beberapa kekurangan, yaitu ukuran file yang besar, membutuhkan aplikasi tambahan untuk menjalankan mobile learning, hanya bisa dioperasikan pada smartphone Android, belum adanya tes evaluasi sampai dengan pembahasan, nilai tes evaluasi yang tidak langsung terkirim kepada guru, dan hanya mengukur hasil belajar. Berdasarkan pemaparan dan kekurangan mobile learning yang sudah ada, maka peneliti melakukan pengembangan mobile learning berbasis web yang dapat menjawab semua kekurangan penelitian sebelumnya yang didesain untuk meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat diidentifikasi permasalahan di antaranya. Yang pertama, kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa masih rendah. Yang kedua, kemampuan penalaran siswa pada konsep suhu, kalor, dan perpindahan kalor tergolong rendah. Yang ketiga, terdapat kekurangan pada media pembelajaran mobile learning yang sudah ada. Pembatasan masalah. Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, media pembelajaran mobile learning berbasis web yang dikembangkan dioperasikan secara online. Instrumen HOTS yang digunakan dibatasi pada ranah kognitif taksonomi Bloom revisi, yaitu C4 sampai C6 yang meliputi kemampuan menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Yang ketiga, konsep suhu, kalor, dan perpindahan kalor berdasarkan kurikulum 2013 revisi 2016. Yang keempat, pengujian mobile learning berbasis web mencakup yang pertama, uji kelayakan, dilihat dari angkat penilaian uji ahli, respon siswa, dan respon guru. Yang kedua, uji keefektifan, yang dilihat dari hasil pretest dan posttest siswa. Dan yang ketiga, uji kepraktisan, dilihat dari angkat penilaian siswa dan guru pada saat penelitian berlangsung.
Spesifikasi produk yang dihasilkan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, mobile learning berbasis web yang dikembangkan dapat dioperasikan melalui semua jenis smartphone dan bersifat online. Yang kedua, media pembelajaran mobile learning dapat diakses melalui alamat domain www.alakami.com atau dalam bentuk aplikasi Android. Penyediaan mobile learning dalam dua bentuk merupakan jawaban dari studi pendahuluan. Peneliti berupaya untuk menyediakan alternatif pilihan yang dapat dipilih siswa. Pada saat penelitian pendahuluan, sebagian siswa memiliki kendala tidak cukup memori untuk mendownload sebuah aplikasi, dan sebagian siswa yang lain lebih menyukai pengoperasian dalam bentuk aplikasi. Yang ketiga, mobile learning berbasis web dirancang untuk meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Yang keempat, setiap tes evaluasi dalam mobile learning disertai dengan pembahasan dan skor yang dapat langsung terkirim kepada guru. Yang kelima, software yang digunakan dalam pembuatan media pembelajaran mobile learning berbasis web yaitu Adobe Photoshop, Wondershare Filmora, Video Studio Code. Selanjutnya, perumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimanakah langkah-langkah pengembangan media pembelajaran mobile learning berbasis web? Yang kedua, apakah media pembelajaran mobile learning berbasis web yang dikembangkan sudah dikatakan layak? Yang ketiga, apakah media pembelajaran mobile learning berbasis web yang dikembangkan sudah efektif untuk meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi? Yang keempat, apakah media pembelajaran mobile learning berbasis web yang dikembangkan sudah praktis digunakan dalam pembelajaran? Sejalan dengan rumusan masalah yang sudah dipaparkan, tujuan penelitian ini adalah yang pertama, mengetahui langkah-langkah yang dilakukan dalam pengembangan media pembelajaran mobile learning berbasis web. Yang kedua, mengetahui kelayakan media pembelajaran mobile learning berbasis web yang sudah dikembangkan. Yang ketiga, mengetahui keefektifan media pembelajaran mobile learning berbasis web yang dikembangkan untuk meningkatkan keterampilan HOTS. Dan yang terakhir, mengetahui kepraktisan media pembelajaran mobile learning berbasis web yang dikembangkan. Manfaat penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, di antaranya yang pertama, bagi guru, penelitian ini dapat digunakan sebagai media pembelajaran yang membantu meningkatkan keterampilan high order thinking skill. Yang kedua, bagi siswa, penelitian ini dapat menjadi solusi untuk meningkatkan pemahaman pada konsep suhu, kalor, dan perpindahan kalor, meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi, serta terciptanya proses pembelajaran yang menarik, menyenangkan, dan dapat dilakukan di mana saja. Yang ketiga, bagi peneliti, penelitian ini dapat dijadikan salah satu referensi untuk mengembangkan penelitian selanjutnya. Pemaparan selanjutnya terkait dengan metodologi penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan dengan model pengembangan development study menurut Jan van den Akker. Development study merupakan penelitian pengembangan yang bertujuan menyempurnakan inovasi pendidikan atau memecahkan masalah pendidikan menggunakan teori pengetahuan yang relevan. Dalam penelitian ini, pemecahan masalah pendidikan dilakukan dengan pengembangan produk berupa media pembelajaran mobile learning. Prosedur pengembangan menurut Jan van den Akker terbagi menjadi 4 tahap, yaitu tahap pertama preliminary research atau penelitian pendahuluan, yang kedua prototyping stage, yang ketiga summative evaluasi, dan yang keempat systematic reflection and documentation. Masing-masing tahapan tersebut terdiri dari beberapa kegiatan yang akan dijelaskan lebih detail pada slide berikutnya. Tahapan yang pertama adalah preliminary research atau penelitian pendahuluan. Tahapan ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang lengkap terkait permasalahan pada mata pelajaran fisika dan solusi untuk permasalahan tersebut. Pada tahapan ini dilakukan studi literatur dan survei lapangan. Studi literatur merupakan cara yang dilakukan untuk memperoleh informasi dari karya ilmiah atau penelitian sebelumnya. Pada tahap ini, peneliti memperoleh informasi dari 3 skripsi dan 9 jurnal. Hasil analisis menunjukkan bahwa mobile learning merupakan media yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Yang kedua adalah survei lapangan, merupakan cara yang dilakukan untuk memperoleh informasi sesuai kondisi di lapangan. Pada tahap ini, peneliti melakukannya di 4 sekolah negeri di Tangerang Selatan. Survei lapangan dilakukan dengan menyebar angket kepada 127 siswa, wawancara kepada 4 guru, dan penyebaran tes soal hot, suhu, kalor, dan perpindahan kalor. Hasil wawancara dan angket siswa diperoleh kesimpulan bahwa kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa masih rendah dan media pembelajaran yang ada belum dapat mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Hasil penyebaran instrumen soal dilakukan di SMAN Negeri 1 Tangerang Selatan dan mendapatkan nilai rata-rata sebesar 37,5 dengan nilai ideal 100. Hal ini menunjukkan
menunjukkan bahwa kemampuan high order thinking skill dalam konsep suhu, kalor, dan perpindahan kalor tergolong rendah. Tahapan yang kedua adalah prototyping stage. Pada tahapan ini bertujuan untuk membuat rancangan desain sekaligus proses pembuatan mobile learning berbasis web. Tahapan ini terdiri dari perancangan pedoman desain, pengoptimalan prototipe, evaluasi formatif, dan revisi. Pada slide berikut dipaparkan mengenai perancangan pedoman desain yang terdiri dari 3 tahap, yaitu pemilihan materi ajar, perancangan desain konsep, dan perancangan desain software mobile learning. Berdasarkan penelitian pendahuluan, materi ajar yang dipilih yaitu suhu, kalor, dan perpindahan kalor. Setelah materi dianalisis sesuai dengan KI, KD, dan IPK-nya, selanjutnya membuat rancangan desain mobile learning yang memiliki karakteristik tersendiri dari segi tampilan dan konten. Rancangan ini berfungsi untuk menjawab kekurangan mobile learning pada pengembangan sebelumnya. Dari segi tampilan, media pembelajaran ini menggunakan bahasa yang tidak terlalu baku. Hal ini dilakukan dengan tujuan membuat siswa lebih termotivasi mengikuti pembelajaran. Materi dilengkapi dengan penjelasan berupa teks, gambar, video, audio, contoh soal, dan soal evaluasi keseluruhan materi yang dapat mengukur kemampuan siswa sampai pada tahap C6. Soal evaluasi yang ada menampilkan skor nilai yang berhasil didapatkan sekaligus langsung terkirim kepada guru. Apabila siswa mendapatkan nilai di bawah KKM, siswa dapat mencoba mengerjakan kembali dan setelah itu akan tampil kunci jawaban serta pembahasan dari masing-masing soal. Sedangkan dari segi konten, mobile learning dirancang menggunakan pendekatan saintifik, menampilkan penerapan contoh dan aplikasi yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari, serta melatih soal-soal evaluasi yang menuntut hot siswa. Perancangan desain software mobile learning terdiri dari halaman registrasi, line button sebagai jalan pintas untuk menuju pada halaman utama, cara penggunaan, blog tentang kami, dan logout. Halaman utama merupakan halaman yang digunakan untuk memilih kelas, mata pelajaran, serta materi yang akan dipelajari oleh pengguna. Setelah pengguna memilih judul bab yang akan dipelajari, akan muncul halaman bab yang berisi pengantar materi, peta konsep, kompetensi pembelajaran, materi yang disusun dalam beberapa pertemuan, tes evaluasi, dan daftar pustaka. Materi suhu, kalor, dan perpindahan kalor dibagi menjadi 4 pertemuan yang disajikan dengan apersepsi dan menggunakan sintak pendekatan saintifik. Tahap kedua dalam prototyping stage adalah pengoptimalan prototype yang terdiri dari beberapa langkah, yaitu perancangan desain website mobile learning, pemilihan material, dan pembuatan mobile learning. Perancangan desain web mobile learning ini menggunakan jenis hosting share hosting dengan nama domain www.alakami.com. Selanjutnya, prosedur pembuatan mobile learning dilakukan menggunakan software Adobe Photoshop, Wondershare Filmora, Visual Studio Code, XAMPP, dan Android Studio. Penggunaan software ini dilakukan dengan alasan mudah dioperasikan dan bersifat open source. Tahapan selanjutnya adalah pembuatan mobile learning yang dijelaskan pada bagian yang ditampilkan. Tahap prototyping stage yang ketiga adalah evaluasi formatif. Setelah pembuatan mobile learning selesai, maka dilakukan pengujian kelayakan untuk mengetahui kekurangan produk yang selanjutnya akan direvisi untuk disempurnakan. Evaluasi formatif yang dilakukan menggunakan evaluasi menurut Tesmer yang terdiri dari expert review, one-to-one evaluation, small group evaluation, dan field test atau uji lapangan. Sampel penelitian dan pengujian yang dilakukan dapat dilihat pada tabel yang ditampilkan. Setelah evaluasi formatif selesai dilakukan, selanjutnya dilakukan revisi produk mobile learning untuk disempurnakan. Tahapan pengembangan yang ketiga adalah summative evaluation. Pada tahapan ini, mobile learning berbasis web yang sudah direvisi akan diujikan untuk mengetahui keefektifan dan kepraktisannya. Uji coba produk dilakukan kepada 15 siswa kelas 10 MIPA 2 SMAN 5 Tangerang Selatan yang memiliki kemampuan yang berbeda, yaitu kemampuan tinggi, sedang, dan rendah, dan belum pernah mempelajari materi suhu, kalor, dan perpindahan kalor. Keefektifan produk diperoleh dengan memberikan soal pretest dan post-test kepada siswa dan angket penilaian kepada guru. Sedangkan kepraktisan produk diperoleh dengan memberikan angket respon siswa dan guru mengenai media pembelajaran yang sudah digunakan. Tahapan pengembangan yang terakhir adalah systematic reflection and documentation. Tahapan ini merupakan penggambaran semua tahapan yang sudah dilakukan untuk mendukung analisis dan pembahasan. Penelitian dilakukan ketika pembelajaran berlangsung online dengan tahapan yang pertama, siswa diberikan soal pretest untuk mengukur kemampuan awal siswa sebelum diberikan pembelajaran menggunakan mobile learning berbasis web. Pretest dilakukan dengan bantuan aplikasi Socrative. Kemudian setelah itu siswa diberikan
media pembelajaran berupa mobile learning berbasis web yang dipelajari selama kegiatan belajar mengajar berlangsung ataupun di luar jam pelajaran. Setelah itu, siswa diberikan soal post-test untuk mengukur kemampuan akhir siswa dalam konsep suhu, kalor, dan perpindahan kalor. Terakhir, siswa diberikan angket untuk menilai kelayakan atau kepraktisan mobile learning melalui Google Form. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan adalah instrumen non-tes dan tes yang bertujuan untuk melihat kelayakan, keefektifan, dan kepraktisan mobile learning berbasis web yang sudah dikembangkan. Instrumen yang digunakan sesuai dengan tahapan penelitian pengembangan dapat dilihat pada tabel yang disajikan. Teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif dan analisis deskriptif kualitatif. Angkat siswa pada saat penelitian pendahuluan dianalisis menggunakan skala Likert. Angkat penilaian ahli serta angkat respons siswa dan guru dianalisis menggunakan dua cara, yaitu analisis rating scale dan perhitungan persentase jawaban terhadap jumlah skor semua indikator. Persentase yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan tabel kriteria keefektifan, kelayakan, atau kepraktisan. Instrumen tes pada saat pre-test dan post-test dianalisis menggunakan uji efektivitas dan penilaian endgame. Hasil perhitungan kelayakan mobile learning berbasis web dari ahli media dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut. Ahli media yang terlibat dalam penelitian terdiri dari 4 orang. Penilaian media terdiri dari 2 aspek, yaitu rekayasa perangkat lunak dan komunikasi visual. Aspek rekayasa perangkat lunak terdiri dari 10 indikator dan mendapatkan kriteria sangat baik. Sementara itu, aspek komunikasi visual terdiri dari 11 indikator dan mendapatkan kriteria baik. Kesimpulan dari penilaian keseluruhan aspek memberikan hasil bahwa mobile learning berbasis web dinyatakan sangat layak dengan presentasi sebesar 87,8%. Hasil perhitungan kelayakan yang kedua yaitu dari ahli desain pembelajaran yang dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut. Ahli desain pembelajaran yang terlibat dalam penelitian terdiri dari 4 orang. Penilaian aspek desain pembelajaran terdiri dari 17 indikator dan mendapatkan kriteria sangat baik. Kesimpulan dari penilaian keseluruhan aspek memberikan hasil bahwa mobile learning berbasis web dinyatakan sangat layak dengan presentasi sebesar 90%. Hasil kelayakan mobile learning berbasis web yang ketiga dilihat dari ahli materi, yang dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut. Ahli materi yang terlibat terdiri dari 4 orang. Penilaian aspek terdiri dari 7 indikator dan mendapatkan kriteria baik. Kesimpulan dari penilaian keseluruhan aspek memberikan hasil bahwa mobile learning berbasis web dinyatakan sangat layak dengan presentasi sebesar 86,7%. Selanjutnya adalah evaluasi formatif, yaitu pada evaluasi 1-1. Evaluasi 1-1 dilakukan kepada 3 siswa kelas 12 IPA 3 SMAN 1 Tangerang Selatan yang sudah mempelajari materi suhu, kalor, dan perpindahan kalor. Ketiga siswa terdiri dari siswa yang berkemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Pada tahap ini, analisis dilakukan untuk mengetahui kelayakan mobile learning berbasis web yang terdiri dari aspek materi, desain pembelajaran, implementasi, dan kualitas teknik. Grafik tersebut menunjukkan bahwa aspek materi mendapatkan persentase tertinggi sebesar 93,3%, sementara aspek implementasi dan kualitas teknik mendapatkan persentase terendah sebesar 83,3%. Kesimpulan dari penilaian keseluruhan aspek memberikan hasil bahwa mobile learning berbasis web dinyatakan sangat layak dengan persentase sebesar 88,3%. Evaluasi formatif selanjutnya yaitu evaluasi kelompok kecil. Evaluasi ini dilakukan kepada 15 siswa kelas 12 SMAN 6 Tangerang Selatan yang sudah mempelajari materi suhu, kalor, dan perpindahan kalor. Pemilihan sampel dipilih terdiri dari 5 siswa yang berkemampuan tinggi, 5 siswa berkemampuan sedang, dan 5 siswa berkemampuan rendah. Analisis pada evaluasi kelompok kecil terdiri dari pengukuran aspek kelayakan dan keefektifan. Aspek kelayakan diukur dengan menyebarkan angket kepada siswa yang terdiri dari penilaian aspek materi, desain pembelajaran, implementasi, dan efisiensi terhadap media pembelajaran yang dikembangkan. Penilaian kelayakan dari evaluasi kelompok kecil dapat dilihat pada grafik berikut.
Grafik tersebut memperlihatkan bahwa aspek desain pembelajaran mendapatkan persentase tertinggi sebesar 82%, sedangkan aspek implementasi dan efisiensi mendapatkan persentase terendah sebesar 78%. Kesimpulan dari penilaian keseluruhan aspek memberikan hasil bahwa mobile learning berbasis web dinyatakan layak dengan persentase sebesar 80%. Aspek keefektifan dilihat dari hasil post-test yang menunjukkan bahwa 73% siswa memperoleh nilai melebihi KKM. Hal ini menunjukkan bahwa media pembelajaran mobile learning berbasis web termasuk dalam kategori efektif untuk meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Selanjutnya adalah hasil dari uji lapangan. Sampel pada tahapan ini adalah 30 siswa kelas 10 yang belum mempelajari materi suhu, kalor, dan perpindahan kalor. Siswa diambil dari dua kelas yang berbeda, dan setiap kelas terdiri dari 15 orang. Analisis pada uji lapangan terdiri dari pengukuran aspek kelayakan dan keefektifan. Aspek kelayakan diukur dengan menyebarkan angket kepada siswa yang terdiri dari penilaian aspek kemampuan untuk dapat dilaksanakan, kesinambungan, kecocokan dengan lingkungan, serta penerimaan dan kemenarikan. Hasil dari angket tersebut dapat dilihat pada grafik berikut. Grafik tersebut menunjukkan bahwa aspek kecocokan dengan lingkungan memperoleh persentase tertinggi sebesar 84%, sedangkan aspek penerimaan dan kemenarikan memperoleh persentase terendah yaitu 76%. Kesimpulan dari penilaian keseluruhan aspek memberikan hasil bahwa mobile learning berbasis web dinyatakan sangat layak dengan persentase sebesar 87%. Aspek efektivitas dilihat dari hasil post-test yang menunjukkan bahwa 73% siswa memperoleh nilai di atas KKM. Hal ini menunjukkan bahwa media pembelajaran mobile learning berbasis web termasuk dalam kategori efektif. Selanjutnya adalah hasil dari evaluasi sumatif. Media pembelajaran mobile learning berbasis web yang sudah dinyatakan layak dan direvisi pada tahap evaluasi formatif, selanjutnya akan diuji keefektifan dan kepraktisannya pada tahap evaluasi sumatif. Sampel penelitian pada tahap ini adalah 15 siswa kelas 10 yang belum mempelajari materi suhu, kalor, dan perpindahan kalor, serta 3 orang guru dari tiap sekolah yang berbeda. Aspek keefektifan diperoleh berdasarkan tes yang dapat mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Hasil yang didapatkan media pembelajaran termasuk dalam kategori efektif dengan hasil post-test sebesar 73% siswa memperoleh nilai di atas kriteria minimum. Aspek keefektifan guru menyatakan bahwa mobile learning berbasis web sangat efektif dalam meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi dengan persentase sebesar 81%. Dari aspek kepraktisan, 15 siswa menyatakan bahwa mobile learning berbasis web sangat praktis digunakan dalam pembelajaran dengan persentase sebesar 89%. Sementara itu, penilaian dari ketiga guru menyatakan bahwa mobile learning berbasis web sangat praktis digunakan dalam proses pembelajaran dengan persentase sebesar 86%. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran mobile learning yang dikembangkan sudah sesuai prosedur pengembangan, layak, efektif, dan praktis digunakan dalam proses pembelajaran. Media pembelajaran ini menjadi salah satu solusi dari masalah rendahnya kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa pada materi suhu, kalor, dan perpindahan kalor. Kesimpulan dari penelitian pengembangan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, prosedur yang digunakan dalam pengembangan media pembelajaran mobile learning berbasis web menggunakan penelitian pengembangan Jan van den Akker yang terdiri dari 4 tahap, yaitu preliminary research, prototyping stage, summative evaluation, and reflection systematic and documentation. Yang kedua, media pembelajaran mobile learning berbasis web dinyatakan layak digunakan sebagai media belajar. Hal tersebut sesuai hasil validasi yang dilakukan oleh ahli media, ahli desain pembelajaran, ahli materi, dan angket penilaian siswa yang menyatakan mobile learning berbasis web layak dengan persentase secara keseluruhan sebesar 85,5%. Yang ketiga, media pembelajaran mobile learning berbasis web efektif sebesar 77% dalam meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi berdasarkan penilaian guru dan hasil post-test siswa. Yang keempat, media pembelajaran mobile learning berbasis web dinyatakan praktis, yaitu sebesar 87,5% digunakan sebagai media belajar berdasarkan penilaian guru dan siswa.
Saran yang diberikan untuk penelitian pengembangan mobile learning selanjutnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, media pembelajaran mobile learning berbasis web untuk meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi dapat dikembangkan lebih lanjut pada materi fisika lainnya. Yang kedua, pengembangan selanjutnya dapat dilakukan dengan mempersonalisasikan konten pengguna berdasarkan data identitas seperti tingkatan kelas dan sekolah. Yang ketiga, media pembelajaran mobile learning berbasis web dapat dikembangkan dengan menyediakan fitur yang menyebabkan terjadinya komunikasi langsung antara guru dan siswa atau antara siswa dan siswa. Sekian pemaparan hasil penelitian yang telah dilakukan. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.